Sayyidina Qabil membunuh Sayyidina Habil. Pada suatu hari, Sayyidina Qabil datang menemui Sayyidina Habil di rumahnya, untuk meminta supaya Siti Aklimah diceraikan dan diserahkan kepadanya. Sayyidina Habil sebenarnya sangat menyayangi kakak sulungnya, namun ia juga tidak berani melanggar keputusan sang ayah. Merasa tersinggung, Sayyidina Qabil menantang Sayyidina Habil untuk mengadakan kurban. Barang siapa yang diterima sesajinya maka dialah yang berhak memperistri Siti Aklimah. Sayyidina Habil bersedia menuruti tantangan itu dengan harapan sang kakak bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan supaya sadar. Maka, kedua bersaudara itu lantas mempersiapkan sesaji masing-masing. Karena Sayyidina Qabil seorang petani, maka kurban yang ia sajikan pun berwujud hasil bumi, seperti buah-buahan dan palawija. Namun karena ia bersifat kikir, maka yang dipilih adalah buah-buahan dan palawija yang buruk sedangkan yang baik disisihkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Sementara itu Sayyidina Habil seorang peternak, maka ia pun mengorbankan hewan-hewan peliharaannya. Karena ia bersifat murah hati dan penuh iman, maka yang dipilihnya sebagai sesaji adalah hewan-hewan yang terbaik pula. Tuhan Yang Maha Kuasa kemudian mengirim api dari langit, untuk membakar sesaji yang dipersembahkan Sayyidina Habil, sebagai pertanda bahwa kurbannya telah diterima. Sayyidina Qabil sangat kesal dan bertambah iri. Karena kedengkian dan kecemburuannya sudah memuncak, ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Sayyidina Habil hingga pecah. Melihat adiknya mati, Sayyidina Qabil menjadi kebingungan bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihat olehnya 2 ekor burung gagak sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang mati di dalam tanah. Merasa mendapatkan petunjuk, Sayyidina Qabil pun menguburkan mayat Sayyidina Habil seperti gagak itu. Sayyidina Qabil kemudian menemui Siti Aklimah untuk menikahinya. Siti Aklimah menolak karena takut melanggar perintah sang ayah. Sayyidina Qabil tidak peduli, dan ia pun memukul Siti Aklimah sampai pingsan. Kemudian membawanya lari meninggalkan negeri Kusniya Malebari sejauh-jauhnya. Malaikat Ajajil memperoleh anak perempuan. Malaikat Ajajil dulu diusir dari taman surga, karena menolak perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kini ia mendengar kehendak Tuhan bahwa keturunan Sayyidina Sis, akan menjadi manusia-manusia utama. Maka, ia pun bertafakur memohon kepada Tuhan supaya diizinkan memiliki seorang putri. Ia berharap melalui putrinya itu bisa lahir keturunan Sayyidina Sis, yang bisa menjadi raja dan penguasa umat manusia. Tuhan Yang Maha Adil pun mengabulkan permohonan Malaikat Ajajil. Atas kehendaknya, dari sebagian tubuh Malaikat Ajajil tercipta seorang perempuan yang berwajah sama persis dengan Dewi Mulak, yang kemudian diberi nama Dewi Delajah. Malaikat Ajajil lalu membawa putrinya itu ke negeri Kusniya Malebari supaya bisa mengandung benih Sayyidina Sis. Malaikat Ajajil memasuki rumah Sayyidina Sis secara diam-diam dan menculik Dewi Mulat, untuk ditukar dengan Dewi Delajah. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Dewi Delajah telah disetubuhi Sayyidina Sis yang tidak bisa membedakan istrinya, Malaikat Ajajil pun mengembalikan Dewi Mulat dan membawa pulang Dewi Delajah. Lahirnya Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar. 9 bulan kemudian, Dewi Delajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Malaikat Ajajil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kusniya Malebari. Sementara itu pada hari yang sama, Dewi Mulat lebih dulu melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkannya adalah 2 orang anak. Anak yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Malaikat Ajajil datang secara gaib lalu menangkap seberkas cahaya tersebut, dan disatukannya dengan darah berkilauan yang ia bawa dari Dewi Delajah. Atas kehendak Tuhan, persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki, namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Nabi Adam datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Sayyidina Anwas. Sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi. Sedangkan Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidup sendiri. Namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia.
Hal ini membuat Sayyidina Sis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan. Bersambung, Nabi Adam meninggal dunia, dan Sayyidina Anwar meninggalkan Kunsniya Malabari. 40 hari setelah meninggalnya Nabi Adam,